lihat juga apakah ada dislokasi atau tidak, dokter. Ada nggak di sini? Kemungkinan sih ini untuk DRUJ-nya ada dislokasi, dokter. Iya, jadi DRUJ-nya pun ada dislokasi. Kita lihat jaraknya ulna dengan radius ini kan agak lebar ya. Kemudian dari proyeksi lateral ulnanya ini loh, jepat apa sih? Dislok tuh dia ke arah dorsal ya. Oke. Nah, sekarang kalau begini kita sedikit kembali mengingat ada beberapa tipe dari fraktur pediatri ya. Oke, sekarang coba Dokter Puspita. Kalau yang ini menurut Dokter Puspita ini frakturnya apa di sini? Izin dokter, izin menjawab. Di sini terlihat tampak ada bowing fracture dokter. Kemudian ini ada buckle fracture juga dokter. Terusnya ada penonjolan. Yang ini, yang paling kiri? Fracture complete dokter. Izin. Halo? Ya dokter, izin dok. Yang ini yang panahnya kelihatan ya? Terlihat dokter, ada bowing fracture dan ada fracture complete dokter. Oke, yang bowing yang pas mana? Radius apa ulna? Yang radius, ulna dokter. Yang Ulna ya, jangan kebalik-balik radius dengan ulna. Oke, jadi kalau ini bowing ini fraktur enggak? Fraktur biasanya pada anak dokter, karena elastisitas tulangnya dokter. Tuh ya, bagus. Jadi ini ada fraktur komplit pada radius shaft radius sepertiga tengah dan ada bowing fracture atau nama lainnya apa dok? Bowing? Aplastic deformity dok. Aplastic deformity ya. Nih, nah sekarang kalau yang ini, Dokter Puspita. Ini yang bakal dokter. Ada Ini penonjolan pada torusnya dan di lateralnya tampak seperti ada cekungan dokter. Oke, bagus ya. Apa bedanya buckle sama torus, dok? Kalau torus itu Kalau dia buckle penonjolan dokter. Yang mana itu yang penonjolan? Yang ditunjukkan dengan panah ini dokter. Yang panah ini? yang bukan dokter, yang gambar sebelahnya ini dok. Ya. Oke ya, betul. Jadi torus itu yang menonjol ya, biasanya itu pada posisi AP. Kalau yang buckling, yang dekok, itu yang biasanya pada posisi lateral. Keduanya ini sama nggak dok? Sama dokter, izin. Sama ya. Jadi kelainannya sama, sama-sama fraktur buckling atau torus. Sekarang yang ini. Ini apakah fraktur Greenstick dokter? Taunya fraktur Greenstick gimana? Jadi ada inkontinuitas di posisi korteksnya dokter. Terus? Dengan satu sisi korteks dokter. Ya, jadi hanya ada fraktur pada satu sisi korteks disertai dengan korteks lain masih intak dan biasanya dia ada sedikit bowing. Bowing dokter. Ya? Oke, nah Greenstick itu mungkin kalau kita bayangkan seperti dahan hijau yang dipatahkan itu kan tidak komplit patahannya. Jadi semua ini termasuk dalam, jangan lihat yang ini ya, semua ini bowing, torus, Greenstick masuk fraktur apa dia? Komplit atau incomplete? Incomplete dokter. Incomplete ya, oke bagus. Sekarang lanjut. Terima kasih. Ya, sekarang siapa? Dokter Rashid dari Undip, monggo. Halo. Ya. Oh iya, yuk silakan Dokter Rashid.
Gout arthritis. Tadi fotonya ini apa? Pedis AP lateral, benar nggak? Pernah lihat foto pedis lateral? AP oblik ya. Terus kita harus lihat kelainannya ada di mana saja. Ada satu tempat atau beberapa tempat, Dok? Di mana? Tulang proksimal siapa? Di gigi berapa? Itu aja. Kalau lihat semuanya dilihat. Ada yang melihat? Iya. Ya, jadi tidak hanya di sini saja kelainannya, tapi ada di sini. Nah, sekarang curiganya apa tadi? Gout arthritis. Kenapa kok gout arthritis? Ya, kalau misalnya apa sih tandanya gout arthritis sehingga kita bisa mendiagnosis itu sebagai gout? Kan harus ada tanda-tanda yang kita sebutkan. Nanti kalau ujian esai, jangan lupa itu disebutkan tanda-tanda khasnya ya, supaya nanti nggak berkurang nilainya karena ada rubrik kan yang harus ada keyword-keyword yang harus dipenuhi gitu. Nah, kalau di sini apa yang terlihat? Terus, nah bentuk erosinya seperti apa, Dok? Namanya bagaimana ini? Ini kan kelihatan? Iya, overhanging edge atau overhanging margin atau red bite kan begitu ya. Nah, yang begitu-begitu tuh jangan lupa disebutkan. Oke, ini juga ya, ini pun sebenarnya juga. Terus ada soft tissue komponen di sini, soft tissue mass ya. Apakah ini saja soft tissue mass-nya? Kalau kita lihat ini kan ada juga ya soft tissue mass di sini ya, swelling, bengkak atau ini. Nah, terus ini pun juga bengkak ya. Jadi pasien ini memang benar gout arthritis, cuman yang harus kita evaluasi adalah jangan sampai hanya di satu tempat saja, yang lainnya lupa gitu loh ya. Oke, ya, baik. Lanjut ya. Siapa sekarang? Siapa sekarang saya kok jadi kayak, oke, dari Dr. Nurkolis dari Unhas, silahkan. Dr. Nurkolis ada? Saya acak aja kok manggilnya yang kelihatan di depan aja. Silakan. Dr. Nurkolis? Iya, Dok. Ya, kalau lihat Selamat foto pagi, ini, silakan Dok. Arahnya kemana ini? Silakan dibaca deh. Foto Uncle Join, Dok. Posisi apa ini, Posisi Dok? lateral. Ya. Tampak fraktur, Dok, pada Ya, ada fraktur di mana frakturnya? pada epifisis, Dok, di os tibia, di Terus? distal os tibia. Terus? Eh, izin saya mengarahkan ini ke fraktur Salter Harris, Dokter. Yang tipe berapa? Izin tipe 1, Dokter. Tipe 1. Kenapa? Ya. Kalau tipe 1, apakah melibatkan epifisis?
Kalau tipe 1 epifisisnya kena nggak, Dok? Tadi katanya di epifisis kan frakturnya? Di epifisis lainnya aja, dokter. Ya, berarti bukan epifisis. Bukan epifisis namanya, Dok. Itu namanya fisis. Ya, fisis Baik, atau dokter. epiphyseal line. Gitu ya. Jadi jangan dipotong-potong. Biar nggak bingung. Ini kan? Nah, kalau kita bilang di epifisis, berarti kan di sini frakturnya, Dok. Setuju? Ya, ini frakturnya di Setuju, dok. Oke, kalau ini di fisis ada yang melebar di sini. Jadi ini ada slip, ya benar. Ini adalah Salter Harris tipe 1. Nah, sekarang kita ingat-ingat. Kalau yang ini tipe berapa, Dokter Nurkolis? Tipe 2, dokter. Tipe 2. Frakturnya di Arahnya mana? Tipe 2 frakturnya di halo? Ke arah metafisis, dokter. Ya, metafisis, kemudian sampai ke epifisisnya ya. Kemudian ini yang ini yang epifisisnya Tipe 3, kena, dokter. Dok. Ketiga, dari epifisis sampai ke fisis ya. Kemudian yang ini yang nyebrang ini tipe Yang tipe 4, dokter. 4, bagus. Yang ini? Yang ini? Ini yang tipe 5, dokter. 5. Nah, sekarang apakah semua fraktur Salter Harris itu harus kita bandingkan dengan foto kontralateral? Iya, dokter. Ya, semua tipe? Jawabannya tidak ya. 1 dan 5 aja, dokter. Iya, 1 dan 5 saja, karena kita hanya melihat ada pelebaran, ada slip apa enggak yang di tipe 1, yang tipe 5 justru kebalikannya, ada yang nyempit enggak fisisnya, kan gitu. Jadi yang tipe 2, 3, 4 enggak perlu kita bandingkan dengan yang kontralateral. Ya, kenapa? Karena ya bolak-balik di foto dong anaknya, padahal ini sudah kelihatan garis frakturnya. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih, Dr. Terima kasih, Nurkolis. dokter. Ya. Oke, sekarang Dr. Tisna dari UGM, monggo. Baik, dan izin. Silakan. Ya, mohon izin telah dilakukan foto X-ray pada femur dextra dan sinistra, potongan proyeksi AB, tampak lesi litik di diafisis, bentuknya oval, batas tegas, tepi reguler, zona transisi sempit, tak tampak reaksi periosteal atau keterlibatan soft tissue. Di kedua femurnya Kemudian apalagi yang mau dilihat, Dok? mengarah ke yang dilihat Kalau misalnya kita nggak yakin, boleh kok di DD. Jadi kita ketemunya lesinya ada single atau multiple? Dokter Tisna? izin, dokter, multiple di kedua os femur, dokter. Oke, kalau kita ketemu lesi multiple, pikiran kita kemana, Dok, kira-kira? Ke kongenital? Pasiennya sudah tua, ya toh? Sudah 57 tahun. Kayaknya nggak cocok kongenital. Infeksi?
Di tempat yang sama seperti ini, mungkin cocok enggak? Tidak mungkin, Dok. Enggak cocok. Kemudian kita pikirkan lagi yang lain. Kalau tumor neoplasma cocok enggak? Bisa jadi, Dok. Bisa jadi. Yang mana kalau neoplasma? Mungkin ke arah enkondroma, Dok. Enkondroma. Kalau Multiple enkondroma itu harus kita jumpai apa di dalamnya? ada matriks, Dokter. Matriks. Di sini ada matriksnya enggak? Tidak terlihat jelas, Dok. Enggak ada ya. Jadi kita singkirkan enkondrom. Kemudian enkondrom itu biasanya dia bikin nyeri kalau ada apa, Dok? Ini klinisnya kan ada nyerinya ya. No. Enkondrom itu kalau nyeri ada apa biasanya yang menyertai tumornya? Ada Fraktur. fraktur patologis, baru nyeri. Kalau enggak, biasanya enggak nyeri enkondrom. Ya. Nah, kalau kita jumpai begini, kalau tumor apa kira-kira yang paling dekat usianya? Sudah relatif tua, kemudian ada osteolitik di beberapa tempat, ya. Kemudian nyeri. Kira-kira dokter mengarah kemana? Kalau misalnya ini golongan neoplasma. Ke yang lain ada yang mau memberi masukan? Dokter Anggi? Izin dokter, mengarah ke simple bone cyst, Dok. Simple bone cyst, apakah sering kita jumpai banyak begini? Lebih dari satu tulang? Simple bone cyst, usianya apakah cocok segini? Ini usianya kan tua ya. Oh iya. Simple bone cyst biasanya pada anak-anak. Nah, ini apa metastasis ya, Dok? Metastasis ya. Kalau ada lesi litik multiple, dia masih geografik, tapi geografiknya kan bukan yang tipe 1A atau 1B ya. Ini sebagian sudah irreguler di sini. Oke. Nah, tapi jangan lupa kalau kita ketemu lesi osteolitik multiple, itu pikirkan juga selain neoplasma ada kelainan lain, yaitu kelainan apa, Dok? Ambil aja yang besar kelompoknya, yang cinta itu loh, kongenital, infeksi, trauma, neoplasma, yang lainnya kan ada metabolik gitu ya. Kalau gini kira-kira ke arah mana? Selain neoplasma. Dokter Anggi? Ke arah metabolik ya, Dok. Kalau ke arah metabolik, kira-kira kelainan apa yang bisa memberikan gambaran seperti ini? Dari hiperparatiroid, dokter. Namanya apa, Dok? Brown tumor. Brown tumor ya. Oke, bagus. Jadi kita nggak usah keburu-buru mendiagnosis bahwa oh ini ada osteolitik multiple, kemungkinan metastasis. Belum tentu ya. Bisa juga itu lesi metabolik, mungkin dia brown tumor. Jadi kita harus cari klinisnya, apakah dia ada riwayat, apa biasanya kaitannya kalau brown tumor, Dok? Kelainan apa yang sering menyertai? Hiperparatiroid ya, Dok. Ya, hiperparatiroid itu bisa juga kita jumpai pada kelainan sistemik yang seperti apa, Dok? Misalnya? Pada pasien dengan gangguan hipertensi ya, Dok. Ginjal, bukan hipertensi ya. Pasien dengan gangguan ginjal itu bisa terjadi aktivitas berlebihan dari paratiroid gland sehingga terjadi hiperparatiroidism, akhirnya terjadilah remove dari kalsium dari tulang ya, sehingga dia tulangnya jadi bolong-bolong begini, bisa ya. Itu termasuk dalam golongan renal osteodystrofi ya. Tapi itu kan dedeknya. Jadi kita harus tetap melihat apakah memang ada riwayat dia tumor primer atau adakah dia CKD kan gitu, ada chronic kidney disease atau tidak. Nah, itu harus kita cek juga. Bisa ya kira-kira ya? Baik, dokter. Terima kasih, Dok. Sama. Kita lanjut. Dokter Chandra Sari dari UNS. Silakan, Dokter Chandra.
Ya, selamat pagi dokter. Mohon izin ini shoulder joint pos proyeksi AP ya dokter. Ini dari tanpa adanya kemungkinan dislokasi dokter dari kaput humeri yang kiri dokter. Kemudian ada pelebaran juga dari akromial indeksnya juga ada pelebaran akromioklavikular jointnya kemungkinan juga ada dislokasi dokter. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat glenohumeralnya ini masih pada posisi yang benar, Dok. Artinya belum ada pergeseran ya, belum ada dislokasi. Kita kan masih lihat bahwa ujung daripada glenoid fossa dengan kaput humeri ini masih bagus lah dia ya, tidak ada bergeser. Nah, yang masalah itu adalah di sini. Ada acromioclavicular joint-nya ya. Nah, di sini ada pelebaran, betul. Jadi tandanya itu ada pelebaran. Berapa, Dok, kita bilang ada pelebaran ukurannya, masih ingat? Ada yang masih ingat? Kadang kita harus mengukur ya. 5 sampai 8 mm ya. Kalau bisa lebih dari 2 sampai 3 mili dibanding kontralateral itu kemungkinan sudah ada separasi dari acromioclavicular joint. Nah, tanda lain dari separasi adalah ini. Ini apa namanya, Dok? Masih ingat jarak apa ini? Ini tulang klavikula. Ini prosesus yang korakoid. Berarti ini adalah korako-clavicular distance-nya. Kan dia jadi melebar ya. Nah, ini juga berapa batasan melebarnya? Ada juga itu sekitar 1, di atas 1,3 kalau tidak salah, 1,5 ya. Coba dibaca lagi ya. Nah, kemudian tanda lainnya adalah kita lihat bahwa si klavikula ini sudah bergerak jauh sekali, hampir sama ketinggiannya ini ya. Batas bawahnya klavikula dengan akromion itu sudah selisihnya sudah hampir 100% ya. Jadi kalau kita lihat biasanya dia pakai klasifikasi apa? Ada yang masih ingat? Acromioclavicular joint separasi itu ada Rockwood namanya ya. Tipe 1. Jadi acromioclavicular joint itu distabilisasi oleh ligamen. Jadi ini ada clavikular dengan akromion namanya acromioclavicular ligamen. Sedangkan yang memegang clavikular dengan korakoid adalah korako-clavikular ligamen. Nah, di sini kalau dia ada yang tipe 1 biasanya hanya spring ya, ligamennya hanya mungkin memar aja tapi belum sampai putus gitu ya, atau partial tear mungkin, ini ada sedikit aja tearnya tapi dia belum sampai bergerak nih tulangnya. Yang tipe 2 ini sudah mulai sobek, jadi ligamen AC joint-nya, AC ligamen, acromioclavicular ligamen itu sudah mulai disruption sehingga jaraknya akan melebar. Tapi korako-clavikular ligamennya belum melebar, sehingga jarak dari korako-clavikular masih tetap. Pada yang tipe 3, ini sudah mulai rupture ya, disruption ligamen AC-nya, dan klavikulanya mulai naik nih. Kita lihat sudah nggak sama tingginya kan, yang ini sudah ke atas. Tapi ke atasnya itu paling maksimum sampai 100% aja, nggak lebih. Sedangkan sudah mulai ada pelebaran jarak korako-clavikular. Kemudian yang tipe 4 justru klavikulanya justru dia akan lari ke belakang, dislok ke belakang ya. Nah, kemudian yang tipe 5 ini semakin lebar jaraknya, di mana ketinggiannya si klavikula ini sudah melebihi 100% dari ketinggian yang seharusnya terhadap akromion. Kemudian yang tipe 6 justru klavikulanya ke bawah ke atas, ke bawah, dia dislok ke bawah, ya bukan ke atas. Jadi itu ya, Rockwood classification dari AC joint dislocation.
Oke, bagus. Nah, ini nanti silakan dibaca sendiri. Sekarang kita lanjut. Dokter Hani dari UI, silakan. Sudah? Iya, dokter, perempuan 56 tahun menderita SLE dengan nyeri lutut kanan kiri. Ya. Silakan. Ini ada pemeriksaan radiografi, genu, bilateral, proyeksi, apelateral. Tampak di sini pada os femur kanan tampak lesi litik sklerotik pada diafisis metadiafisis femur kanan dengan tepi yang sklerotik, kemudian tidak tampak adanya matriks calcificity, zona transisinya sempit, kemudian lesinya sentrik dengan densitas os femur kanannya menurun. Kemudian lesi yang karakteristik serupa juga tampak pada os femur kiri, celah sendi femorotibial tidak tampak kelainan, kemudian hafal vertebrnya juga tidak tampak kelainan, tidak tampak gambaran pembentukan massa jaringan lunak maupun fraktur patologis. Kesannya lebih ke arah gambaran osteonekrosis, dokter. Osteonekrosis, ya. Oke, benar osteonekrosis. Apa yang membedakan osteonekrosis dengan lesi-lesi yang lokasinya mirip ya? Misalnya seperti tumor apa yang ada kalsifikasi matriks di daerah sana, Dokter Hani? Masih ingat nggak? Yang mirip-mirip begini nih gambarannya. Izin dok, maksudnya untuk membedakannya dengan yang lesi. Enggak, maksud saya, ya, ada lesi neoplastik yang lokasinya di daerah metadiafisis, kemudian dengan matriks kalsifikasi. Kalau kita lihat ini sepintas mirip apa, dok? Non-ossifying fibroma, dokter. Ya, kalau non-ossifying fibroma lokasinya sentrik atau eksentrik? Eksentrik. Eksentrik, ya. Kadang-kadang kita tuh galau, ini apakah bone infarct, apakah ini enkondroma. Kadang-kadang enkondroma itu kan matriksnya nggak sejelas ini ya, tapi yang membedakan adalah bahwa sklerotiknya bone infarct itu continuous seperti ini. Ya, dan di tengah-tengahnya itu tidak ada matriks yang seperti ring and arc. Dan dia biasanya simetris kanan kiri disertai dengan adanya penurunan densitas daripada tulangnya. Apa yang sering menyebabkan osteonekrosis untuk pasien ini? Dari vaskulitisnya mungkin karena pasien ini memiliki SLE. Yang paling sering lagi selain vaskulitis, pasien SLE itu biasanya dikasih obat apa? Iya dok. Dengan? Saya lupa namanya. Kortikosteroidnya ya dok ya. Kasih steroid ya, benar. Steroid itu lama-lama dia bisa menimbulkan osteopenia dan juga bisa menyebabkan bone infarct ya atau osteonekrosis. Oke, sekarang osteonekrosis ini sama enggak dengan AVN? Izin dok, beda dok. Bedanya apa? Dari lokasinya dok. Lokasinya. Kalau AVN di mana? Di ujung-ujung dok, di proximal. Di subchondral bone biasanya ya. Di aspek persendian daerah subchondral bone itu kita sebut sebagai AVN. Tapi kalau di daerah metadiafisis itu namanya osteonekrosis. Jadi sama sebenarnya barangnya itu. Ya, sama-sama infark tulangnya. Begitu ya. Nah, sekarang mungkin kita harus sedikit mengingat bahwa pada bone infarct atau osteonekrosis ada beberapa layer kalau yang akan kita jumpai pada MRI-nya. Yang paling luar adalah sklerosis yang biru ini. Sklerosis berarti pada MRI-nya T1 gimana, dok? Iya dok, izin maaf suaranya terputus dok. Ya, sekarang kalau kita bayangkan nih MRI-nya. MRI pada bone infarct, paling luar kan ada sklerosis,
Ya, sklerosis berarti pada T1, T2 apa yang kita jumpai? Iya dok, maaf. Adanya lesi yang hipointen dok. Hipointens di T1 ataupun T2 ya. Kemudian di tengahnya lagi akan ada kita jumpai jaringan granulasi. Jaringan granulasi itu adalah jaringan yang macam apa ya, macam inflamasi gitu ya. Sehingga pada T1 bagaimana ya gambarannya? T1 gimana? T2 gimana? T1-nya hipo dokter, T2-nya hiperintens. Ya, terus yang di dalamnya, paling dalam adalah bone marrow. Sehingga kalau pada orang-orang yang sudah tua, bone marrow-nya itu biasanya mengandung apa dok komponennya? Komponen lemak dok. Komponen lemak. Jadi pada T1, T2 gambarannya? Iya dok, hiperintens dok. Hiperintens ya. Kalau difeksetkan ya jadi hipointens. Artinya yang tengah ini pasti akan sama intensitas sinyalnya dengan tulang normal di sekitarnya kan? Ya, jadi kita bisa membayangkan bahwa gambaran empiriknya nanti akan seperti ini. Yang paling luar pada daerah bone infarct itu adalah sklerosis. Ini yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, yang nomor 1 ini kan T1 hipo, T2 fetset akan menjadi hipo juga ya. Kemudian pada jaringan granulasinya akan hipointens pada T1 dan T2 fetset dia akan hiperintens, ini kelihatan ya. Kemudian yang dalamnya ini adalah marrow. Artinya intensitas sinyalnya akan sama dengan marrow yang normal di sini. Nah, ini kita lihat kan dia hipointens karena ada fatnya di situ. Itu sama dengan marrow yang normal di sekitarnya. Kira-kira bisa ya? Jadi enggak usah banyak-banyak dihafalin. Kita ingat-ingat aja dalam ini isinya bone infarct itu ini, berarti kalau T1-nya harusnya begini, T2-nya harusnya begini. Gitu aja. Oke, namanya double line sign, jangan lupa ya. Oke, bagus. Terima kasih. Kita lanjut. Silakan dokter siapa ya? Sebentar, Anggara, Dokter Anggara Sena dari UGM, monggo. Baik dokter. Ya, silakan. Ini tadi dengan laki-laki 10 tahun dengan riwayat trauma, kemudian telah dilakukan foto elbow joint, proyeksi lateral. Di sini tampak adanya diskontinuitas incomplete pada supracondylus os humerus. Position dan alignment-nya kurang. Kemudian di sini tampak adanya pergeseran dari metafisis os humerus ke arah anterior terhadap epifisisnya, dokter. Terus? Udah, itu aja. Apa ada lagi yang mau dilihat? Jangan lupa kalau setiap membaca foto tulang, selalu sebutkan alignment ya, alignment-nya baik apa tidak. Kalau misalnya ada fraktur, apakah fraktur itu mengalami displacement atau tidak. Kalau displacement ada, berarti fraktur itu sudah tidak memberikan gambaran alignment yang baik. Begitu ya. Kalau fraktur tidak ada displacement, berarti alignment-nya dia masih baik kan, tidak ada inkongruensi dari sendi dan tulangnya. Nah, kemudian setelah itu densitas tulangnya, trabekulasinya bagaimana. Baru habis itu jangan lupa A, B, C, S ya. Alignment, B-nya bone-nya itu bone density, adakah kelainan pada tulang, kemudian bagaimana dengan tulang subkondralnya. Lalu C itu adalah gambaran dari cartilage ya. Cartilage tentu kita nggak bisa lihat di sini. Cartilage bisa terrepresentasi dengan celah sendinya, apakah ada menyempit atau tidak. Nah, kemudian baca juga S-nya, soft tissue. Nah, soft tissue-nya ada masalah nggak dok di sini? Di sini ada soft tissue swelling juga, dokter. Soft tissue swelling, ya.
Oke, jadi kalau kita lihat di sini, memang di ada anterior humeral line-nya ini masih kontinu ya, sedangkan di posterior humeral line ini ada diskontinuitas korteks, sedikit di daerah suprakondiler. Nah, yang khas adalah ini. Ada yang tahu ini apa, Dok? Posterior fat pad sign, dokter. Posterior fat pad sign, betul ya. Begitu kita lihat ada posterior fat pad sign, selalu curiga, jangan-jangan ada fraktur intraartikuler di sana, terutama di suprakondiler humeri. Karena suprakondiler ini masih dalam intraartikuler area ya. Nah, normalnya posterior fat pad kelihatan enggak, Dok? Biasanya tidak prominent, dokter, kalau tidak ada fraktur yang tersembunyi. Oke, betul. Jadi kalau misalnya ada fraktur ya, ini kan ada fat pad nih, anterior fat pad, ini posterior fat pad. Nah, daerah terlemah dari daerah elbow joint itu adalah suprakondiler. Kenapa? Karena dia memipih di sini, kayak hourglass, kayak apa namanya? Jam pasir ya, jadi dia yang paling gampang fraktur. Nah, kalau dia fraktur, maka akan ada darah masuk ke dalam celah sendi, karena dia lokasinya masih di intraartikuler. Nah, akibat adanya perdarahan, maka fat pad yang tadinya itu sembunyi, anterior maupun posterior akan bermunculan, sehingga pada X-ray kita akan bisa lihat anterior fat pad sign-nya menjadi elevasi, posterior fat pad sign-nya akan muncul ya. Oke, jadi akan seperti ini. Jadi kadang-kadang kita hanya bisa lihat anterior fat pad saja yang normal, tapi posteriornya enggak kelihatan. Jadi sebenarnya yang posterior fat pad sign-nya inilah yang patognomonis untuk suspek fraktur, seperti ini. Ini kita lihat ada anterior fat pad sign, posterior fat pad sign, tapi frakturnya mana? Nggak kelihatan. Ya benar tadi katanya dokter, maaf saya lupa tadi dokternya namanya siapa ya? Anggar, dokter. Anggar, oh ya. Maaf ya dok, lupa. Ya, jadi ini faktornya nggak kelihatan, tapi dia tersembunyi sehingga fat pad-nya aja yang kelihatan. Jadi fat pad ini adalah tanda yang penting bagi kita untuk menilai ada atau tidak suprakondiler fraktur, ya. Oke, baik, bagus, terima kasih Dokter Anggar. Kita lanjut. Siapa? Dokter Gabriela. Oke, silakan. Pasien ini back pain. Baik, selamat pagi dokter. Iya, silahkan. Berikut adalah radiografi vertebra thoracolumbar, proyeksi AP dan lateral. Tampak adanya kompresi dari fraktur kompresi dari korpus vertebra T10 dan T11, dokter. Kemudian alignment vertebranya juga tampak melurus. Kemudian di sekitarnya tampak adanya paravertebral mesh. Dari gambaran ini mungkin dapat sesuai dengan gambaran spondylodisitis, dokter. Iya, baiklah, spondylodisitis ya, betul. Nah, cuma tadi ada yang kurang disebutkan dok. Yang membedakan spondylodisitis dengan metastasis itu apa biasanya, dokter Ella? Kalau pada proses infeksi, dia umumnya melibatkan bagian anterior dan posterior dari vertebrae, dokter. Kemudian pada spondylodisitis juga dia ada keterlibatan dari diskusnya, dokter. Oke, berarti tadi harusnya disebutkan bahwa diskusnya juga mengalami penipisan kan, kerusakan ya. Jadi ada end plate-nya terutama yang kena. Kenapa end plate-nya yang kena duluan? Karena end plate itu adalah bagian dari tulang yang banyak mengandung vaskularisasi. Dia seperti metafisis pada long bone, pada tulang panjang, ya. Sehingga kalau ada proses infeksi yang kena duluan ya daerah end plate ini. Jadi ada kerusakan end plate, kemudian meluas ke diskusnya, terus kena juga end plate satunya gitu. Kalau kita lihat di posteriornya justru aman, nggak apa-apa ya kan? Ini berbeda dengan metastasis. Kalau metastasis yang banyak kena adalah daerah
Posterior. Posterior, dokter. Kenapa? Karena plexus venosus Bartholnya kan dekat-dekat situ ya. Jadi dia tidak di-end-plate duluan kalau metastasis. Dan kalau metastasis, diskusnya cenderung aman. Ya, diskusnya nggak apa-apa kalau metastasis. Jadi sekarang kita yang bertanya lagi, kenapa kalau pada spondilitis kok diskusnya bisa kena? Karena pada spondilitis, terutama yang piogenik, itu ada enzim yang dikeluarkan oleh si bakterinya. Ada enzim proteolitik. Jadi diskus ini meskipun dia avaskuler, dia akan bisa jebol juga karena ada kerusakan oleh enzim proteolitiknya. Begitu ya. Jadi kalau adik-adik sudah melihat adanya diskusnya jebol, end-plate-nya rusak, nah ini kita lebih memudahkan kita berpikir, oh ini sepertinya si infeksi, bukan metastasis. Tapi kalau ketemu kompresi, diskusnya masih cantik begini, nah itu pikirkan, jangan-jangan ini adalah suatu proses non-infeksi, yaitu kemungkinan malignansi. Begitu ya. Oke, ya bagus, lanjut. Siapa sekarang? Dokter Paramita, silahkan. Masih silent, masih di mute, Dokter Paramita dari UI, silakan. Ya, baik dokter, izin berikut merupakan pemeriksaan USG muskuloskeletal regio kubiti. Tampak adanya lesi heterogen di proyeksi jaringan lunak sisi anterior dari olecranon, kiri, lesi tampak heterogen, batasnya tidak tegas. Kemudian pada pemeriksaan Doppler tampak adanya gambaran peningkatan vaskular di lesi tersebut. Mengesankan gambaran suatu cairan kompleks disertai penebalan jaringan lunak di sekitarnya, dokter. Curiga suatu gambaran bursitis, dokter. Izin mohon arahannya atau DD-nya dengan abses di regio posterior dari olecranon, dokter. Ya, bagus. Itu memang ada fluid collection di daerah bursa olecranon ya. Bursa olecranon tuh di posterior posterior siku kita itu loh, ya kan? Nah, itu kebetulan ada membengkak, kemudian ada fluid collection di dalamnya ya. Dengan Doppler dia meningkat. Jadi ini bisa kita katakan karena di dalamnya juga ada garis-garis, ada seperti intensitas eko yang tidak murni cairan, ada septanya ya. Itu bisa kita sebut sebagai kompleks bursitis. Gitu dong. Kompleks bursitis dari olecranon. Gitu ya. Kalau abses bisa, nggak apa-apa kita didik dengan abses ya. Artinya nanti kan akan kita bisa lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Karena kalau dari USG kadang-kadang susah membedakan suatu kompleks bursitis dengan suatu abses. Ya, tapi biasanya kalau abses sih, kalau real time-nya kita akan bisa lihat ada internal echo di dalamnya yang bergerak-gerak, pusnya itu. Nah ini kebetulan tidak ada internal echo-nya, cuma hanya septa-septa saja dan sedikit debris di dalamnya. Oke, jadi ini adalah kompleks olecranon bursitis, ya. Oke, sekarang silahkan Dokter Ardiana dari UNPAD. Ini pasien post trauma. Silahkan, Dok. Dokter Ardiana ada? Izin, dokter. Ya, silahkan.
Foto apa ini? Izin foto RIS kanan dokter, AP lateral. Tampak fraktur pada dislokasi, maaf dokter, tampak dislokasi pada distal radius ulnar joint ya dokter. Pada foto lateral tampak dislokasi dari perilunatum dokter, dikesankan dengan dislokasi distal radius ulnar joint dokter. Dislokasi distal radius ulnar joint. Kalau kita lihat, ini daerah radius ulnarnya tidak terlalu lebar ya jaraknya. Kemudian dari lateral, radius sama ulnar relatif masih satu alignment. Jadi ini tidak ada dislokasi radius ulnar joint. Tapi kalau kita lihat tulang-tulang karpalianya dok. Nah ini tulang apa dok? Dekat radius, yang bentuknya kayak perahu. Scapuloid dokter. Scapuloid. Normal nggak ini tulang scapuloidnya? Izin fraktur dokter. Fraktur di daerah pinggangnya ya, ada fraktur scapuloid. Kemudian kalau kita lihat susunan tulang karpalianya ini bagus nggak kayak gini ini? Tumpang tindih dokter. Tumpang tindih, betul. Boleh nggak tulang karpalia tumpang tindih? Izin tidak dokter. Tidak, harusnya dia membentuk gambaran seperti puzzle. Ya, artinya enggak boleh tumpang tindih, puzzle itu ada tempatnya masing-masing, kan gitu ya. Kalau kita lihat ini scapuloidnya, terus lunitnya enggak karu-karuan juga posisinya tumpang tindih dengan triquetrum, ya kan. Nah, terus dari lateral kalau kita lihat, ini adalah tulang radius, yang ini adalah tulang lunit, ya. Agak, posisinya kok agak minggir gitu kan. Nah, radiusnya justru jadi satu dengan ini, dengan si capitatum. Ya, ini kan tulang capitate. Oke, saya tunjukkan aja dulu ya. Nah, ada, sorry. Oh ya, nah, kayak gini nih modelnya sama. Kalau tulang radius itu harusnya pada posisi lateral, dia harus satu garis dengan lunate dan capitatum. Setuju? Jadi di sini harusnya ada lunatum, di atasnya capitatum, satu garis. Begitu dia ada yang bergeser seperti ini, lunetnya bergeser ke sini. Berarti ini namanya adalah lunate dislokasi. Dislokasi dari lunatumnya. Ya. Kalau kita lihat AP-nya, ini kan lunetnya sudah tumpang tindih juga. Nah, kemudian kalau seperti ini kita lihat, ini radius masih satu garis dengan lunatum, tetapi capitatumnya yang bergeser. Jadi ini adalah dislokasi perilunate. Ya, perilunatum. Lunitnya enggak dislok, yang dislok capitate-nya. Begitu. Jadi kembali lagi ke sini, kasus kita tadi, nah ini radius, kemudian dia satu garis dengan si capitatum. Ya, nah lunitnya yang bergeser. Jadi ini adalah dislokasi dari lunit. Gitu ya, dengan fraktur scapuloid. Oke. Ya. Sekarang Dokter Vinilia dari UGM, monggo. Laki dengan tumor paru. Silakan. Mohon izin dokter. Ya. Setelah dilakukan pemeriksaan CT torakal, kemudian pada potongan sagital dan aksial, kemudian pada gambaran yang aksial pada gambar potongan aksial tampak tulang vertebra yang memberikan gambaran polkadot sign, kemudian pada potongan sagitalnya memberikan gambaran corduroy sign mengarah pada hemangioma vertebra, dokter. Oke, hemangioma vertebra ya. Jadi meskipun klinisnya tumor paru, kalau ketemu begini belum tentu satu metastasis. Mana gambaran polkadotnya dok? Yang di aksial apa yang di sagital? Mohon izin dokter, yang di potongan aksial dokter. Aksial ya. Kalau gambaran hemangiom itu MRI-nya kira-kira T1-nya gimana, T2-nya gimana ya? Kan sering kita ketemu itu incidental finding. Di dalam hemangiom itu biasanya ya ada yang hemangiom itu tipikal, ada atipikal. Yang tipikal itu dalamnya biasanya lemak.
Berarti Berarti pada T1-nya dia hyperintens, di T2-nya dia hypointens tuh. lemah Kebalik ya. Hyperintens di T1. T2-nya? Kemudian T2-nya juga hyperintens. Hyperintens, betul. Nanti di fat set baru dia tidak hyperintens, kan gitu ya. Kalau lemak kan tersupresi. Nah, itu artinya dia yang tipikal hemangioma. Banyak komponen fatnya. Tapi yang atypical hemangioma itu biasanya kandungan non-fatnya yang banyak, kandungan vaskulernya yang banyak, sehingga gambarannya jauh bisa lebih mirip dengan metastasis. Nah, itu yang kita perlu hati-hati dalam mendiagnosis hemangiom, ya. Tapi kalau sudah ada gambaran CT-nya seperti ini, kordurainya jelas, ini kan garis-garis korduroi sign, ini polkadotnya ya ini, ya pastilah hemangioma ya. Ini pun masih ada di atasnya juga kan. Oke, bagus, terima kasih. Lanjut. Dokter, sapa iki ya? Dokter, sebentar. Dokter Reski dari Unpad, silakan. Izin dok. Kan? Post trauma dok. Siap dok. Izin dok, foto MRI potongan aksial, sagital, dan koronal, sequence T1. Struktur tendon quadriceps karena Izin dok, tampak hiperintens pada condylus media femur dan tibia dok. Kemudian kalau kita lihat ini kira-kira struktur apa yang nggak benar di sini dok? Gampang, cari aja yang hiperintens kan gitu ya, karena ini kan semuanya sequence apa ini dok? ini sequence proton density fat set dok. Iya bagus, jadi semua hitam ya kan? Iya dok. Density fat set ini. Jadi yang putih-putih aja dilihat yang mana. Nah nanti baru yang putih-putih itu struktur anatomi apa kan gitu. Oke, kalau yang dari sini, yang paling sini, ini apa dok? Itu. Ini kan patella. Iya patella dok. Patella yaitu sama dengan ini namanya quadriceps dok. Izin. Quadriceps, betul. Terus yang bawah ini namanya antara patella dengan tibia? Patellar tendon. Patellar ya. Tendon dok. Izin. Oke, nah sekarang kalau kita lihat ada cairan di atas, di dekat di bawahnya si quadriceps tendon, deep dari quadriceps tendon, berarti ini di mana dok? Ada putih-putih ini. Supra patellar dok. Recessus supra patellar ya. Oh ya. Itu berarti kalau ada cairan apa dong? Artinya apa? Recessus suprapatellar itu adalah rongga yang berhubungan dengan sendi. Artinya di situ ada joint effusion, ya kan? Joint effusion dok. Iya dok. Oke. Nah sekarang kalau saya tunjuk ini struktur apa dok? ACL dok. ACL. Antara koroid ligamen dok. Normal enggak ACL-nya? Normal dok. Izin dok. Normal, bagus. Sekarang berarti ACL aman ya. Yang ini? Izin dok, yang mana? Dok? Sorry, yang ini? Oh itu sudah ada robekan di
Eh, Apa? tanpa apakah ini? sudah ada tanda-tanda robekan di ACL, dok, izin dok. Mana? Mana dok? ACL-nya? Enggak, itu ini masih baik, Oh ACL-nya iya. masih promedial bandelnya masih hitam ya. Memang tidak semua ACL akan kelihatan pada satu irisan. Ya, yang penting kita masih lihat ya satu bundle, artinya masih utuh ya, intensitas sinyalnya anteromedial bandelnya hipointens, yang posterolateral bandelnya sedikit hiperintens, kemudian orientasinya masih baik ya, tidak landai. Itu biasanya nggak apa-apa. Nah, yang ini, struktur apa ini, dok? Itu posterior collateral ligament, dok, izin dok. PCL. PCL. Normal nggak ini? Agak sedikit buckling ya dok ya, agak bergelombang gitu. Enggak sih, masih normal ya. Masih normal, siap dok. Kemudian kalau saya tunjuk ini apa, dok? Itu meniskus, dok, izin dok. Meniskus, betul. Meniskus medial atau lateral? Medial, dok. Medial. Kenapa kok tahu ini medial? Karena bentuk ini siapa ini, dok? Bentuk itu daerah meniskus medial, dok, izin dok. Iya, kok tahu ini meniskus medial kan gitu. Karena bentuk segitiga tibianya. Ya, kalau yang ini meniskus apa ini? Ini daerah meniskus lateral karena bentuk tibianya udah bukan segitiga, ya. Itu cara gampangnya kalau kita lihat MRI. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Ini irisan apa ini? Irisan koronal, dok. Koronal. Di irisan koronal kita akan bisa lihat struktur yang paling jelas. Ini ada yang hiperintens nggak, dok? Di koronalnya. Ini apa? Tidak ada. Nah, biar gampang satu-satu aja. Ini apa, dok? Ada itu ya, lanjut ke atas yang di posisi lateral. Berarti namanya iliotibial band, kan? Iya. Nah, berarti ini yang sisi medial. Ada yang normal, ada yang normal apa normal ini? Tidak, dok, tidak normal, dok. Ada hiperintens, dok, izin dok. Ya, ini struktur apa namanya? Struktur apa? Ligamen ligamen kolateral medial. Ligamentum colateralis medial, MCL. Harusnya MCL itu nempel pada tulang ya, dia tight attachment dengan femur dan tibia. Tapi kalau kita lihat di sini ini kan sudah discontinue ya, ada disruption total lagi. Jadi dia hiperintens pula di sini. Jadi ini adalah high grade tear atau grade 3 tearnya dari MCL. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah sisi yang lateral. Ini aksial, terus ini adalah lateral dari tibia. Kenapa ini lateral? Karena ini lebih panjang di troclear femurnya. Yang medial biasanya lebih kecil, lebih pendek ya. Kalau kita lihat ini daerah di patellar retinaculum sampai patellofemoral ligamen ini hiperintens. Kemudian daerah sini kan tempatnya si MCL. Ini MCL-nya juga daerah sini sudah mulai hiperintens. Jadi ini ada ruptur total dari MCL. ACL, PCL bagus ya. Meniskus juga nggak apa-apa. Disertai dengan joint effusion di suprapatellar recess. Oke, terima kasih. Lanjut. Dokter Atrika Rahma, monggo dari UNAIN. Yuk, lanjut ya, silakan. Pada pemeriksaan CT scan cervical posisi sagittal tanpa fraktur pada processus spinosus PC 6 disertai dengan distesis dari
VC6 ke anterior terhadap PTH1. C7. PC6 terhadap PC7 ke anterior, dokter, dengan faktor proses spinosus. Oke, terus ada lagi kelainan yang lain, dok? Kalau kita lihat di sini, yang dari proyeksi mid sagittal itu ada alignment-nya baik nggak, dok? Tidak, dok. Tidak. Ada apa? Yang dari vertebral corpusnya aja, vertebral body-nya. Ini lurus nggak? Ada listesis, dok. Ada listesis, anterolistesis. Anterolistesisnya kalau kita jumpai di daerah servikal, harus kita sebutkan lebih dari 25% atau lebih, kurang dari itu. Ya, karena itu ada efeknya. Artinya ada hal yang penting yang bisa berhubungan dengan seberapa jauh listesisnya. Kalau kita lihat ini, listesisnya kan hanya sekitar mungkin 25 ya, nggak lebih dari 25% ya. Nah, itu kaitan dengan ini. Pada irisan parasagittal, kita akan lihat struktur yang saling beriringan. Ini apa, dok? Struktur apakah ini namanya? Kalau yang tengah kan processus spinosus. Nah, kalau yang di pinggir adalah sendi apa, dok? Join. Facet joint, betul ya. Facet joint itu secara anatomi normal pada CT scan dia harus kongruen sama dengan tulang karpal tadi, kayak puzzle. Jadi dia harus sama jaraknya antara facet ya, seperti ini, sama jaraknya. Tidak ada yang bergeser. Ini yang sebelah kanan. Tapi kita lihat yang sebelah kiri. Di sini facetnya masih aman, jaraknya sama, saling mengisi. Ini juga, ini juga, ini juga. Nah, di sini facet yang ini nungging, naik ke sini, ya. Ini adalah apa namanya, dok? Kalau begini, berarti facet itu mengalami dislokasi, ya. Jadi kalau kita lihat facetnya ini itu mengalami dislok. Karena itulah ada juga anterolistesisnya yang ringan. Nah, karena satu sisi saja yang mengalami dislokasi, maka ini disebut sebagai unilateral facet dislokasi. Kalau misalnya, nah ini tadi yang saya tunjukkan, pada irisan parasagittal, facet itu harusnya sama. Demikian juga dengan irisan koronal, ini facet. Ya, jadi kalau kita mainkan CT scan, di daerah servikal, ini facetnya sama semua. Harus sama, paralel, satu dengan yang lain, dengan interval yang uniform. Nah, kalau kita jumpai seperti ini ada anterolistesis yang cukup besar ya, 50%-an. Kemudian kita lihat di parasagittal, ini facetnya ini masih baik, tapi di sini sudah ada yang bergeser, ya. Nah, yang sebelah kanan dan sebelah kiri sama-sama ada bergeser. Berarti ini adalah bilateral facet dislokasi. Jadi yang bisa kita lihat di sini bahwa kalau bilateral facet dislokasi, anterolis mana lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak ya. Kalau lebih dari 50% apalagi kita harus curiga ada bilateral facet dislokasi. Jadi jangan hanya kita sebutkan anterolistesis di sekian-sekian sejauh 50% sesuai dengan Meyerding grade 3 misalnya. Tapi kita lupa mengevaluasi sendi facetnya. Justru kalau segini gedenya dislokasi listesisnya, jangan lupa adik-adik cek facetnya ada dislok apa enggak. Begitu ya. Oke. Bagus, terima kasih. Lanjut. Dokter Johannes dari Unhas, silakan. Ada Dokter Johannes? Iya, dokter. Oke, silakan, dok. Foto X-ray femur tampak
tampak fraktur pada femur sisi dekstra dan densitas dari tulangnya berkurang, dokter, dan tampak bowing pada femur sinistra, kemudian disertai dengan gambaran zebra strip sign. Saya pada kedua femur ini saya kesankan dengan osteogenesis imperfecta. Oke, osteogenesis imperfecta saja. Ini apa? Fraktur. Fraktur ya. Jadi osteogenesis imperfecta dengan fraktur patologis, ya kan? Terus di sini ada bowing juga, ya. Oke. Zebra strip sign artinya apa, dok? Kalau pada kasus-kasus ini? Tanda setelah pengobatan, dokter. Pengobatan apa biasanya? Dikasih apa pasien osteogenesis imperfecta itu, dok? Bifosfonat. Bifosfonat. Ya, bifosfonat, betul. Jadi makanya ada strip sign-nya ini, berarti dia sudah menerima treatment ya. Oke, bagus, terima kasih. Ya. Sekarang dokter Nala, monggo. Ya, silakan. Selamat pagi, dokter. Pemeriksaan ekfoto pelvis dokter, posisi AP tanpa adanya kaput os femur kanan kiri, dokter, berada pada aspek superolateral dari acetabulum dokter kanan kiri. Kemudian tanpa kaput os femur berada lebih superior dari garis Helger-Renner line. Kemudian tampak kaput os femur kanan kiri berada lebih lateral dari garis Perkin line, dokter. Kemudian tampak disrupsi dari garis Sarton line, dokter. Senton. Gambaran Senton line, dokter. Cenderung gambaran Calvé Perthes disease, dokter. Perthes disease. Oke. Benar, Perthes disease kah? DDH, dokter. DDH. Perthes disease apa DDH? Oke, kita lihat ya. Jadi ini ada dislokasi kan? DDH, dokter. DDH. Jadi ini dislok kan, bener ya, kaput femur kanan kirinya. Kalau kita lihat, dok, kaput femur kanan kirinya ini normal apa enggak? Kaputnya masih bagus, dokter. Kecil kan dia, harusnya kan enggak segini nih kaput femur ya. Jadi kaputnya ada displasi, dia nggak tumbuh dengan sempurna, sehingga dia kecil dan gampang tergeser, gampang tergelincir, sehingga dia memudahkan terjadinya dislokasi ya. Jadi ini adalah DDH atau dental dysplasia of the hip. Senton line-nya otomatis akan berubah. Senton line harusnya di sini dan dia harusnya berhubungan dengan obturator foramen ini. Tapi ini sudah disruption dari senton line-nya karena ada dislokasi tadi. Oke. Nah, kalau kita misalnya anak ini kan sudah umurnya 9 bulan ya. Artinya osifikasi dari epifisis femurnya itu udah kelihatan. Kalau anaknya masih umur 2 bulan, dokter periksanya gimana? Taunya ini DDH apa enggak? Ortonya ngirim, curiga DDH. Terus dokter foto. Kalau 2 bulan kan belum kelihatan osifikasi dari kaput femurnya. Terus kita periksanya kalau tahu DDH pakai apa, dok?
Mungkin dokter menggunakan USG dokter. USG. Apa yang mau kita lihat di USG? Alpha angle dan beta angle ya. Pernah dok mengerjakan? Belum pernah dokter. Ya, nggak apa-apa nanti sambil belajar. Nanti kalau udah lulus sambil belajar. Karena kadang-kadang teman-teman dari orto itu dia ortolani tesnya positif ya. Terus habis itu curiga ada DDH, kita diminta ngerjakan USG gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti sambil belajar. Nggak susah kok ngerjakannya. Pokoknya mau aja belajar. Insya Allah bisa ya. Oke. Kita lanjut. Makasih, bagus. Lanjut. Dokter, siapa tuh ini namanya? Sebentar ya, maaf. Dokter Desi Kartika, silakan. Sorry, gambarnya belum. Siap, dokter. Pemeriksaan foto manus kiri AP oblik. Di sini tampak penyempitan Carpalia disertai dengan penyempitan MCP joint DGV 2 dan 3 serta marginal dan disertai dengan juxtaosteopeni dari DIP, PIP dan MCP palang 1, 2, 3 sampai 5. Temuan di atas menyokong gambaran suatu rheumatoid arthritis, dokter. Itu aja. Gimana kita baca tulang fotonya, alignment-nya. Alignment-nya baik apa enggak? Alignment-nya tampak baik, dokter. Benar, ini kita lihat sudah ada subluxasi loh di sini, ya. Sudah ada subluxasi, kemudian tulangnya sendiri ada osteopenia periartikuler. Ini ya di daerah MCP. Ini sudah periartikuler osteopenia, kemudian juga di daerah Carpalia dan radius ulna. Kemudian kita lihat ada juga erosi di sini. Ini kan erosi toh, Dok? Ya, erosi dari marginal. Kemudian ini juga ada erosi, ya, disertai dengan penyempitan celah sendi di daerah oris dan juga Carpalia serta daerah MCP. Nah, kalau gambaran seperti ini lebih cocok ke RA atau psoriasis, Dok? Oh, siap, izin ke psoriasis, dokter, karena di daerah MCP, dokter. Benar. Untuk RA lebih ke daerah distal interpalang joint. Nah, kebalik. RA, dokter. RA ya. RA itu gampangnya gini. Kalau kita lihat ini RA apa bukan? Lihat dulu sendi wrist joint-nya. Kalau ini sudah lebih parah rusaknya, ya daripada yang di sini-sini. Kalau saya ini ya, ini saya mikir ini jangan-jangan sudah RA. Karena RA itu predileksinya lebih proksimal daripada psoriasis. Psoriasis sukanya di daerah DIP sini, Dok. Nah, sini. Kadang-kadang di sini sih bisa ya, tapi dia lebih distal daripada RA. Umumnya RA itu ini jebol duluan di daerah wrist-nya, baru yang ke sini-sini. Gitu ya. Terus kalau dia ada psoriasis, ada gambaran apa lagi yang kita harus lihat, Dok? Selain ada erosi, dia harus ada pensil incap, dokter. Ya, pensil incap itu kan gambarannya. Jadi apa namanya? Proses patologi yang terjadi adalah kalau rheumatoid arthritis itu hanya dia golongan inflammatory arthritis yang tipe erosif. Ya, jadi kita hanya lihat erosi, sendinya nyempit, ya kan? Tapi kalau psoriasis, kita juga lihat erosi dan proliferasi. Makanya pada psoriasis, selain dia ada erosi, dia juga ada penebalan periosteum gitu ya. Kalau erosi kan bisa ada dalam bentuk pensil incap tadi, tapi nanti kalau periosteumnya menebal, itu jarinya jadi gede, kayak gambaran sausage-like appearance, seperti itu ya. Jadi bedanya psoriasis tidak hanya ada erosi, tapi juga ada proliferasi. Begitu ya, bisa ya, Dok? Siap, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, kita lanjut. Makasih. Oke. Dokter Dery Priyadi, monggo.
31 tahun dengan nyeri jari tangan. Silakan. Baik dokter, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Baik. Silakan. Atau USG digiti atau USG minus kiri. Tampak lesi hipoekoik di daerah segitiga manus kiri, pada color Doppler tampak peningkatan vaskularisasi, internal echo tidak ada, dikesankan dengan bersentis. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nggak sering ya ketemunya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat, ini kan tendon ya, yang putih ini tendon dok. Oke, tendon begini normal nggak ya, putih begini? Menurut dokter Dery normal nggak tendon putih ini? Normal. Normal. Jadi memang benar, tendon yang normal itu harus putih. Serabutnya kontinu. Ya, tidak ada disruption, tidak ada gap pada serabut tendon. Jadi ini normal. Yang nggak normal adalah ini. Di sekeliling tendon. Jadi ada distensi dari tendon sheath, ya, di sekeliling tendon ini. Dengan sedikit ada fluid collection, ya, ini anekoik, terus hipoekoik. Ya, di sini ada proliferasi dari sinovium, ini yang padat-padat ini, dan pada pemberian Doppler dia tampak meningkat vaskularisasinya. Jadi ini ada inflamasi di sekeliling tendon atau di tendon sheath-nya. Nah, itu namanya adalah tenosinovitis, ya, karena di tendon sheath itu ada membran sinovial juga di sana yang bisa mengalami pembengkakan. Nah, apa bedanya tenosinovitis dengan tendinosis? Ada yang bisa tahu? Dokter Alia mungkin? Halo? Oke ya. Jadi kalau tendinosis itu aja sudah tendinosis, tendonnya itu udem kan? Berarti masih putih enggak warnanya? Harusnya tendonnya, dok? Dokter Dery? Tidak, dokter. Harusnya lebih gelap kan, lebih udem. Iya, dokter. Ya, ini kan masih putih. Jadi kalau tendinosis, tendonnya itu sudah tidak normal begini. Tapi kalau tenosinovitis yang tidak normal adalah tendon sheath-nya, selaput tendonnya. Begitu ya, bisa kan membedakan nanti. Kalau ini gelap, kalau tendonnya gelap, hipoekoik, terus ada penebalan tendon sheath, berarti namanya ya tendinosis disertai dengan tenosinovitis gitu ya dok ya. Atau tendinitis juga nggak apa-apa, tapi jarang sih tendinitis, kecuali memang sudah jelas inflamasi ya, infeksi gitu, tendinitis. Kita biasanya pakainya tendinosis. Ya, seperti itu ya. Baiklah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, masih ada ya ini ya. Oke, silakan. Dokter Rizka Edia, monggo. Dokter. Ya, silakan. Telah dilakukan pemeriksaan MRI shoulder dextra, potongan sagi corona pada sekuen T1 stir dan T1 headset pada MRI ini tampak ada lesi patologis di os humerus dextra yang memberikan intensitas sinyal hiperinten pada T1, hipointen pada stir dan T1 headset. Juga tampak adanya lesi patologis di
rotator cuff ini dokter di rotator cuff-nya nggak kelihatan dok, karena ini kan nggak irisannya ya. Oke, jadi kalau kita lihat di subscapularis tendonnya juga enggak dokter, sama garis juga nggak kelihatan, bukan irisannya dok. ada di bentar dokter, di deltoidnya juga ada enggak dokter, ada bursitis, sepertinya memberikan gambaran bursitis dokter, tapi mungkin ini di subacromial sama deltoid gitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat ini ada fluid collection ya, fluid collection di subacromial dan subdeltoidnya ya. Kemudian juga ada apa namanya fluid collection di dalam sendinya ya. Dalam sendinya juga ada cairan, di mana juga tulangnya sendiri tidak normal ya kan, tulangnya juga ada yang hipointens pada T1, yang kelihatan hiperintens pada STIR, dan enhance dengan pemberian kontras. Berarti ada inflamasi kan di sana. Kemudian kalau kita lihat setelah pemberian kontras, ini kan sinoviumnya yang putih ini, enhance sekali intraartikuler. Ya, di dalam sendi itu enhancement dari sinoviumnya kelihatan, berarti ada sinovitis. Kemudian kita lihat juga ada enhancement dari sinovial dari joint kapsulnya ini, dari dinding sinovial liningnya sini juga enhanced ya. Artinya di dalam tulangnya itu ada inflamasi, kemudian di dalam sendinya juga ada inflamasi. Jadi ini adalah suatu septic arthritis di daerah sendi bahu. Itu ya dok ya. Sertai ya, bursitis juga bisa sih di daerah subdeltoidnya. Oke. Ya, bagus, terima kasih. Oke, oh sudah habis. Jadi untuk semuanya selamat belajar dan lulus ya dengan nilai yang bagus dan bisa menjadi radiolog yang baik nantinya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya silakan. Nanti kasus-kasus pada saat kita lulus itu yang agak ngeri ya, maksudnya bukan kasus ujian, kasus-kasus saat kita sudah jadi radiolog itu banyak-banyak nggak ada yang mirip sama di buku. Ya itulah kesempatannya kita belajar dan bertanya sebanyak-banyaknya pada guru-guru kita nanti ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya izin mengakhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya, sampai ketemu